Nama saya Wilhelmina Manehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biosintesis karbohidrat. Biosintesis karbohidrat adalah komponen utama dalam suatu makanan yang merupakan sumber energi yang utama bagi setiap organisme yang hidup. Fungsi dari biosintesis karbohidrat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagai sumber utama. Yang kedua, berperan penting dalam proses metabolisme. Yang ketiga, membantu proses pencernaan makanan dalam proses pencernaan. Yang keempat, membantu penyerapan kalsium. Dan yang kelima, membantu senyawa lain, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan sebagai asam penyusun protein. Penggolongan biosintesis karbohidrat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, monosakarida, yang kedua, disakarida, yang ketiga, polisakarida, dan yang keempat, oligosakarida. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polomer dan monomer asam amino yang berhubungan satu sama lain dengan ikatan peptida. Fungsi dari protein dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk membantu mengatur metabolisme pada tubuh. Yang kedua, protein digunakan untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dengan asam basa sehingga menciptakan kestabilan pH pada tubuh. Dan yang ketiga, protein mengikat hemoglobin dan mengangkut oksigen dari dalam darah. Manfaat dari protein dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendukung pertumbuhan regenerasi pada pembentukan sel. Dan yang kedua, mendukung daya tahan tubuh. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Yang keempat, sebagai sumber energi. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang lemak. Lemak adalah zat yang sulit terurai oleh air dengan merupakan sumber energi utama bagi tubuh selain protein dan karbohidrat. Manfaat dari lemak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai sumber energi dan melindungi kesehatan tubuh dan semua organ tubuh. Dan yang kedua, sebagai sumber pertumbuhan sel. Manfaat dari lemak yang ketiga, membantu otak bekerja lebih baik. Fungsi dari lemak dibagi menjadi 4 bagian. Fungsi yang pertama, untuk menyediakan energi jangka panjang. Yang kedua, membantu pembuatan hormon. Fungsi yang ketiga, membentuk bagian otak dan sistem saraf. Yang keempat, membentuk membran sel untuk sel dan tubuh.